Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama podcast DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. Episode kali ini luar biasa sekali ditemani oleh Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia IC Kalimantan Timur, Bapak Dr. Zainal Abidin. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat selalu Pak. Sehat bagus. Terima kasih Bapak atas waktunya di kesempatan kali ini. Di tengah kesibukan Bapak yang bisa berkenan meluangkan waktu di podcast DPMPTSP Kaltim kali ini. Yeah. Baik Pak Dekan, perjumpaan podcast kali ini Pak, kita membahas mengenai temanya yaitu tantangan investasi Kaltim ke depan, penyelenggaraan pelayanan publik hingga hilirisasi. Bapak mohon izin Pak, selama ini Kaltim kan dipandang cukup strategis posisinya, selain di posisi ada Ibu Kota Nusantara dan juga di jalur Alki 2. Terkait dengan isu hilirisasi juga Pak, bagaimana pandangan Bapak selama ini Kaltim dikenal dengan kekayaan daya alam terutama di sektor pertambangan dan energi. Namun kini arah kebijakan mulai bergeser ke sektor produktif dan berkelanjutan. Bagaimana pendapat Bapak Dekan menilai perubahan arah investasi saat ini Bapak? Baik, terima kasih Mas Bagus. Siap. Ini menarik ya. Dari beberapa kajian, pertemuan-pertemuan, ada diskusi juga. Adalah hal yang sangat menarik ini adalah transisi atau transformasi ekonomi Kalimantan Timur ini dari sektor hulu sekarang beralih ke sektor-sektor yang ekstraktif atau hilirisasi. Dan ini merupakan keharusan buat Kaltim. Memang sudah waktunya, dan juga Kaltim yang sekarang ini juga sangat diuntungkan dengan beberapa perubahan-perubahan yang terutama perubahan secara nasional yang kita sama-sama paham bahwa Kalimantan Timur posisi untuk ibu kota negara. Nah itu juga, tapi apakah hanya itu? Tidak seperti itu. Karena memang posisi Kalimantan Timur itu di dalam geografis, apalagi kalau kita melihat arus barang dan jasa ke depan dengan penentuan Kalimantan Timur ini juga merubah pola arus barang dan jasa yang tadinya di Melaka atau Singapura menuju ke Jakarta atau ke Pulau Jawa lainnya. Ini bisa bergeser melalui posisi Kalimantan Timur. Nah Kalimantan Timur tawan hanya saja nanti kita juga pasti akan mendapatkan kekuatan infrastruktur baru nantinya ke depan. Tapi dari beberapa kajian, beberapa kebijakan nampaknya sudah mulai bergerak ke arah sana. Sehingga posisi Kaltim dengan hilirisasinya nanti itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Saya kira itu ya, karena semakin besar perputaran barang dan jasa itu nanti tentu saja akan mempengaruhi PDRB Kalimantan Timur. Ya, itu yang menjadi ukuran kita sementara ini. Baik, siap. Mengenai isu hilirisasi apa ya yang Bapak sampaikan, bagaimana sih Pak pendapat Pak Dekan mengenai logistik dan supply chain ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga penduduk Pak di Kalimantan Timur ini Pak? Baik, kalau barang dan jasa ini kan biasanya kita akan menyimak dulu bahwa di mana ada kegiatan ekonomi yang besar, itu biasanya dipengaruhi dulu dengan perputaran barang dan jasa yang banyak. Kalau kita menyimak data ya, bahwa Kaltim ini mempunyai keluarnya barang, itu Kaltim ini luar biasa banyak daripada yang masuk. Nah sehingga pertumbuhan ekonomi di Kaltim ini, tapi tentu saja dulu kan masih di dalam konteks hulu ya, karena kita masih melihat bahwa saat ini di komposisi di PDRB kita itu yang paling menonjol itu adanya di posisi sumber daya alam dan mineral. Tapi nggak usah kaget, sebenarnya ada juga penelitian yang menyatakan dari melihat produk-produk yang muncul, justru ada beberapa yang kuat sekarang itu adalah pertanian yang berkelanjutan. Industri-industri yang sifatnya nanti ke depan yang berasal dari pertanian. Nah itu juga menjadi hal yang luar biasa bagus. Nah di tantangan ke depan terkait dengan investasi ini, nampaknya Kaltim dilirik bukan hanya sekedar bicara tentang tambang, tidak dilirik hanya sekedar mineral, tapi sudah mulai berubah
terhadap hal-hal lain. Dan ini juga sejalan dengan apa yang dicanangkan dari ibu kota Nusantara. Ada 6, tapi saya lihat contekannya dulu sedikit ya. Baik, Pak. Ada beberapa, kalau kita melihat bahwa sekarang industri teknologi bersih termasuk salah satunya, kemudian ekowisata, farmasi. Nah, farmasi ini banyak sekali bahan alam yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian industri kimia maju juga akan menjadi salah satu yang akan dikembangkan di Kalimantan Timur. Buktinya di daerah Sangatta sekarang industri kimianya juga mulai bergerak nih. Industri berbasis pertanian berkelanjutan yang kita sebutkan tadi, ini yang menjadi tulang punggung. Sama dengan industri rendah karbon. Ini yang ke depan ada 6, ini yang Nusantara ya. Tentu saja ke-6 ini pasti akan bisa disupport oleh industri lainnya. Terutama kabupaten kota yang daerah-daerah penyangga, tapi itu pun juga tidak hanya sekedar berhenti di situ. Misalnya Kutai Timur, Samarinda kan daerah perdagangan ini. Kemudian Balikpapan juga perdagangan dan refinery. Terus Balikpapan kan sedang dibuat Pertamina sedang membangun refinery yang begitu besar ya. Yang paling besar skalanya lebih besar kayaknya daripada Dumai, tapi nanti dicek datanya. Kemudian Kutai Kartanegara, Berau dan sekitarnya, dan ini tentu saja merupakan aset yang luar biasa yang sudah dilirik para investor. Apalagi terakhir juga data menunjukkan dari Bank Indonesia bekerjasama dengan PT SP kemarin mengadakan kegiatan menarik investor hadir, dan ternyata investor sangat tertarik dengan kondisi alam dan kondisi penduduk yang ada. Tapi kita selalu berpikir begini, setiap barang dan jasa beredar itu biasanya diikuti dengan pertumbuhan penduduk, atau sebaliknya pertumbuhan penduduk akan diikuti dengan beredarnya barang dan jasa. Dan notabene itu adalah struktur pembangun PDRB kita. Sehingga begini, ke depan Kaltim ini yang penduduknya sekitar 3 jutaan mungkin diprediksi bisa menjadi 2 kali lipat dengan konteks yang ada, sehingga peredaran barang dan jasa, investasi ke depan, terutama investasi-investasi yang bersifat hilirisasi, termasuk tadi kalau misalnya energi ramah lingkungan, energi yang terbarukan, itu yang menjadi salah satu unggulan Kalimantan Timur. Nah, terkait juga dengan pusat logistik, itu nanti Kaltim ini bisa barang-barang yang sifatnya keluar dari Kaltim atau masuk ke Kaltim dari 10 dari regional Kalimantan sendiri, itu sudah kelihatan bahwa logistik itu sangat berpengaruh dan masuk ke kita. Kemudian karena posisi kita ini yang agak menggantikan ya dari posisi yang ada di barat, sehingga nanti tol laut itu juga akan berubah. Nah, sehingga nanti kan ke depan justru beberapa kayak Malai yang sudah disiapkan dari zaman Pak Awang, ternyata visioner beliau itu kan ini akan membuahkan hasil nanti, walaupun memang prosesnya berjalannya agak lumayan lama ya, tapi tidak mematikan kita, tapi itu tetap berkembang. Saya kira itu yang membuat kita semakin bermakna di mata nasional, dan tentu saja sudah sekarang juga bermakna di mata internasional. Walaupun kalau internasional kita udah lama ya, mulai dari zaman minyak, tapi dulu kan industri hulu. Dan ke depan kita yakin bahwa dengan data-data yang tersedia ini, kita akan masuk kepada industri-industri yang sifatnya hilir. Dan ini sangat membanggakan buat kita dan membuat pertumbuhan Kaltim ini akan menjadi lebih sejahtera, kita yakin. Baik, cukup menarik Bapak yang Bapak Dekan sampaikan bahwa ada 6 ya Pak ya, kurang lebih mulai dari air bersih sampai dengan infrastruktur Pak. Kalau melihat kesiapan mengenai hilirisasi di Kaltim ini Pak, apa pendapat Pak Dekan mengenai kesiapan Kaltim sendiri ini Bapak dalam segi regulasi, SDM maupun infrastruktur menjawab isu hilirisasi nih Pak, ke 6-6-nya ini ke depannya seperti apa Pak? Kesiapan dari sisi regulasinya, infrastruktur sampai dengan SDM Bapak. Nah, kalau ini bukan saya berarti mempromosikan sesuatu ya. Kalau kita lihat dari pimpinan kita yang terutama yang 3 dekade ya,
3 dekade terakhir ya. 3 dekade terakhir ini karena itu sudah mulai masuk ke ajang nasional. Mulai zaman Pawang Paro, kemudian Pak Isran, kemudian dilanjutkan dengan Pak Rudi Masud. Semua punya konsentrasi yang saya amatin, konsentrasi tentang infrastruktur. Dan kemudian beberapa infrastruktur itu sudah mulai apalagi dengan kebijakan yang sekarang kita perhatikan, pemerintah daerah yang sekarang juga sudah melihat bahwa infrastruktur menjadi bagian penting, dan itu tentu saja saling bahu-membahu dengan kabupaten kota. Dan kita lihat dari program-program yang mereka lakukan, dari RPJMD yang dibuat, kemudian juga supporting dari balai POPR yang nasional, itu untuk infrastruktur kita sudah menjadi lebih bagus daripada yang lalu, dan kesiapan ini tentu saja kita yakinin mampu untuk memperkuat hilirisasi itu. Dan program-program lainnya ya, karena dengan tadi Kaltim sendiri selain bahwa IKN itu sendiri bergerak, Kaltim sendiri dengan kolaborasi yang ada, penyangga sekitar ini udah mulai berkembang dan ini mulai sangat terbuka. Misal kita sekarang lihat daerah kita yang sederhana ya, Jonggon sekarang juga mulai terbuka gitu ya. Kemudian kita mau ke Kutai Barat itu juga posisinya kalau kita lihat sekarang semua wilayah itu akan terbuka. Kenapa begitu? Karena memang kita tidak bisa tutup mata bahwa IKN itu diposisikan berada di posisi tengah. Dia membuka, menarik, yang tadinya kita berpikir bahwa Kutai Barat sampai ke Mahakam Ulu itu jauh, sekarang relatif dekat. Saya kira itu semakin memperkuat kita. Baik, infrastruktur cukup penting ya Bapak ya untuk menunjang isu hilirisasi di Kalimantan Timur benar-benar nyata Pak. Pak Dika mau izin Pak, bagaimana memastikan agar masyarakat dan pelaku UMKM khususnya di Kaltim ini tidak hanya menjadi penonton Pak, tetapi bisa menjadi rantai pasok untuk hilirisasi ini Bapak? Ini menarik nih. Kita masukkan bahwa juga orang dulu hanya melihat rantai pasok itu kan hanya barang dan jasa. Betul, ya. betul. Tapi di dalam teorinya rantai pasok itu termasuk bicara sumber daya, termasuk sumber daya manusia, informasi dan keuangan. Yang pertama gini, saya juga memperhatikan perbankan lokal kita, boleh kita sebut aja ya, Bank Kaltim Utara sudah mulai dia kan membangun jejaring bagaimana pembiayaan di setiap lini logistik yang ada. Betul. Nah itu sudah mereka membangun dan itu sudah terterapi, dan itu juga kita kemarin juga melihat bahwa ada beberapa perbankan yang internasional ya, kita nggak sebut merek nanti ini bicara berbeda. Baik Pak. Nah mereka sudah membangun juga bagaimana pembiayaan supplier di dalam itu, sehingga bangunan struktur di logistik ini itu bisa berjalan dengan mulus nantinya. Nah terkait dengan sumber daya manusia di dalamnya ini termasuk bagaimana penciptaan talenta-talenta. Dan di kita sudah mempunyai beberapa termasuk perguruan tinggi ya. Jadi mulai dari keterampilan yang SMK, kemudian perguruan tinggi, kalau di sini ada Universitas Muhammad Warman, ada ETK, ada Universitas Balikpapan, ada beberapa Universitas Borneo yang di sana, dan beberapa politeknik. Nah ini termasuk yang sudah bisa mencukupin penciptaan sumber daya manusia yang sifatnya bisa bersaing secara nasional dan juga secara internasional. Kenapa kita bisa yakin sampai internasional? Karena beberapa perguruan tinggi ini juga sudah mencatatkan dirinya itu di dalam termasuk sudah mau memasuki World Cup University. Jadi universitas yang berkelas dunia. Artinya apa? Bahwa kurikulumnya, pembelajarannya itu sudah mengadopsi apa yang dibutuhkan sumber daya manusia yang berskala internasional. Baik. Tuh. Siap. Izin Bapak, kalau dari kacamata ekonomi daerah Pak, apa risiko yang perlu diantisipasi Kaltim dalam proses transisi Pak menuju ekonomi berbasis hilirisasi? Mitigasi risikonya ya. Oke. Beberapa hal yang mungkin diperhatikan dalam mitigasi risiko. Tentu saja setiap perjalanan menuju sesuatu yang besar berarti ada risiko.
sama dengan pada saat kita mengelola alam, kita belajar dulu pertama adalah bagaimana mempertahankan keberlanjutan, sustain. Jadi kalau kita mengenal keberlanjutan, sustainnya, tapi itu sudah dipikirkan oleh pemerintah Kaltim ya, mengikuti juga beberapa kolaborasi dengan EKN itu, bahwa Kalimantan Timur ini belajar dari pengalaman kota-kota besar lainnya, tidak hanya di Indonesia ya, tapi di dunia. Persiapan-persiapan yang bahwa industri yang dibangun di Kalimantan Timur itu adalah yang berbasis ramah lingkungan. Sekarang pun beberapa kayak energi yang terbarukan, yang ramah lingkungan, kemudian ada sektor-sektor pertanian yang berkelanjutan itu juga sustainnya yang dibuat sedemikian rupa sehingga beberapa lingkar yang ada di Kalimantan Timur sendiri itu adalah industri-industri yang sifatnya berkelanjutan. Artinya bahwa people-nya yang pertama kalau berkelanjutan orangnya harus sehat. Ya, kemudian alam tidak terganggu dan mempertahankan siklus bahwa di Kalimantan Timur ini kan mempertahankan siklus bahwa ini adalah hutan termasuk sama dengan ibu kota negara itu juga mempertahankan terkait dengan forest city gitu ya. Nah, dan Kalimantan Timur juga masih mempertahankan itu. Kenapa? Karena industri karbon dan ini kan sekarang sudah bisa dimonetasi. Nah, industri karbon itu juga meradi pendapatan Kalimantan Timur. Nah, ini juga bahagian yang tidak terpisahkan bagaimana Kaltim ini menjaga lingkungannya. Dan kita lihat di RPJMD juga semua mudah menyertakan variabel tentang keberlanjutan dan menjaga lingkungan. Nah, itu yang kita melihat bahwa apakah kita sudah mitigasi? Saya lihat semua dari Pemprov, Pemkab, Pemkot sudah menyertakan itu. Artinya ada komitmen kuat dari pimpinan kita. Komitmen kuat juga dari seluruh elemen. Dari dunia akademis juga kita punya dukungan yang kuat bagaimana mempertahankan keberlanjutan dan sifatnya green economy atau green business di dalamnya. Baik. Gitu. Artinya masih ada potensi lain yaitu dari sisi pendapatan karbon tadi ya Pak ya? Iya, itu salah satu. Baik. Luar biasa sekali Pak Dekan mengenai isu hilirisasi ini Pak. Mohon izin Pak, kita beralih ke segmen yang mengenai investasi Kaltim dari sisi penyelenggaraan pelayanan publik Pak. Menurut Pak Dekan Pak, mohon izin bagaimana dari sisi daya saing daerah Pak, apa yang menjadi faktor keputusan investor ini untuk dapat menanamkan modalnya di Kaltim ini Pak, dari sisi daya saing daerah Pak? Saya melihat daya saing daerah yang pertama adalah jumlah layanannya ya. Artinya kalau ada layanan publik, maka berapa jumlah publiknya? Kalau kita melihat dari publik yang ada ini, tentu saja itu semula segmen pasar yang bagi investor ini kan menghitung bahwa pada saat dia menggelontorkan modalnya, ada pengembaliannya dan pengembalian harus disertai dengan keuntungan. Dan itu bisa diberikan oleh Kalimantan Timur. Misal di kita ya tentang kesehatan. Di industri layanan publik yang terkait kesehatan, Kalimantan Timur ini mempunyai kekhasan dan punya kelebihan. Kalau kita dalam teori itu menghitung LQ-nya, justru industri kesehatan sangat maju di kita. Itu salah satu. Dan layanan-layanan publik juga di Kalimantan Timur ini, kalau kita rasakan sebagai user, itu sangat bagus sekali. Nah, sehingga daya tarik dari publik yang ada, kemudian dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, kemudian juga ada pendampingan. Jadi pada saat investor menaruh modalnya, pemerintah provinsi pun tidak tinggal diam nampaknya. Mereka juga mendampingi. Ada pendampingan juga baik dari sisi modal dan sumber daya, sehingga ini yang menjadi daya tarik investor mau melakukan investasinya di tempat kita. Saya kira itu ya yang menjadi kata kuncinya. Baik. Kemudian Bapak mohon izin bagaimana Bapak melihat peran pelayanan publik khususnya dalam bidang perizinan dan fasilitasi investasi Pak dalam membangun kepercayaan investor Pak. Itu seperti apa Pak melihat peran pelayanan publiknya khususnya pada DPMPTSP ini Pak selaku leading sektornya Pak untuk perizinan dan juga pelayanan penanaman modal. Ya. Baik, kalau kita melihat itu saya kira ada satu alat ukur ya
biasanya kita akan lihat dulu dari tahun ke tahun ada NIB misalnya, nomor induk berusaha itu. Semakin itu meningkat berarti investor kan tertarik. Itu paling gampang ya secara statistiknya. Dan dilihat dari ke tahun bahwa minat investor mulai dari kecil hingga yang besar itu mereka sangat berminat sekali. Kalau kita lihat juga bahwa kemarin dengan yang waktu saat diselenggarakan dengan Bank Indonesia dengan PTSP, para investor justru sangat tertarik dengan investasi yang ada di wilayah Kalimantan Timur, tentu saja dengan layanan yang diberikan. Kenapa begitu? Lebih mempermudah. Nah, tinggal mengukur seberapa lama perizinan itu bisa dilakukan, sehingga biasa para investor juga akan menghitung berapa modal tertanam dan perputarannya. Dan yang perlu dipastikan adalah bagaimana proses perizinan itu mulai dari proses inisiasi hingga eksploitasi. Jadi kan ada inisiasi, eksplorasi dulu, kemudian eksploitasi. Dari setiap industri mau dibangun sampai dia berproduksi gitu ya. Ini kecepatannya ini yang perlu. Tentu saja tiap-tiap industri kan pasti berbeda-beda. Tergantung produk yang akan mereka buat dan berapa luasannya. Yang penting adalah pihak PTSP kalau kita perhatikan sekarang sangat mendukung hal itu. Buktinya bagaimana PTSP sudah jemput bola kepada para investor dengan menyelenggarakan, mendatangkan atau malah mendatangi investornya. Nah, itu adalah bentuk komitmen pemerintah daerah ini bahwa terbuka bagi investasi. Ya. Baik. Terima kasih Pak Dekan. Di segmen pamungkas ini Pak, apa yang bisa dilakukan agar pelayanan publik di sektor investasi ini semakin adaptif Pak terhadap kebutuhan dunia usaha yang terus berubah Pak? Saya kira apa yang dilakukan sebenarnya sudah berjalan ya. Tinggal kita mengklarifikasi beberapa hal kali ya. Artinya yang perlu lagi lah diukur berapa kecepatan layanannya. Ya. Kemudian beberapa dokumen yang diperlukan walaupun di dalam aturan itu ada, tapi kita akan melihat seberapa dokumen itu yang penting tidak bertentangan dengan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku. Karena di Indonesia kan biasanya ketentuan dengan perusahaan apa itu kan biasa ada ketentuannya yang mengikat dan tidak bisa ditawar kan. Nah, sehingga yang ketiga adalah transparansi dalam prosesnya. Ini yang perlu tetap terjaga. Sekarang kita melihat bahwa Kalimantan Timur bukan daerah yang susah untuk mendapatkan perizinan. Dan yang kedua tentu saja kolaborasi, karena perizinan kadang tidak berdiri sendiri. Ada yang di daerah, ada yang di tingkat provinsi, ada di tingkat daerah, ada yang di nasional. Nah, kolaborasi di antara ketiganya ini yang perlu dibangun lebih kuat. Terutama dengan kalau provinsi tentu saja dengan di tingkat nasional. Tapi kita sih yakin ya, para pemimpin yang ada sekarang kemampuan kalau kita bilang bernegosiasi, kemampuan membangun kolaborasi itu sudah sedemikian bagus. Jadi kita yakin ini menjadi modal kerja yang harus dipertahankan sehingga memudahkan para investor. Dan mungkin tambahan berikutnya justru lebih banyak walaupun di efisiensi kadang-kadang menyita kita tidak mensulitkan kita untuk misalnya kita harus pameran nih di tempat tertentu gitu ya atau di negara mana harus aktif ikut pameran di dunia terutama yang internasional karena sekarang Kaltim ini kan menjadi perhatian internasional. Betul. Atau setidaknya manfaatkanlah teknologi digital sekarang. Misal contoh kita saat ini belum ada yang bisa membuka gitu ya. Misalnya kalau saya pas ke Samarinda, segmen pasar yang ditawarkan ini bisa dibuka melalui misalnya PTSP membuat suatu program aplikasi gitu ya. Investor dari luar dia waktu mengklik dia sudah mendapatkan beberapa temuan-temuan yang sesuai dengan harapan dia. Tapi tentu saja kita juga kan harus hati-hati ya pada saat membuka data gitu ya. Betul. Tapi paling tidak ada gambaran-gambaran tertentu tentang kelebihan dari apa yang dimiliki oleh Kalimantan Timur. Dan ini biasanya di kita kan agak kaku gitu ya.
kalau bisa melibatkan semua endorsement. Seluruh masyarakat bahu-membahu gitu ya. Apakah masyarakat industrinya, asosiasi. Kadang tertentu ya perusahaannya kan ada asosiasi sampai internasional. Betul. Nah, asosiasi, kemudian para konten-konten kreator seperti yang sekarang kita lakukan ini kan masuk bagian dari bagaimana mempromosikan, endorse itu. Betul. Nah, ini sangat penting itu dilakukan lagi. Saya kira itu yang tetap hampir sama ya, perubahan-perubahan digitalisasinya tadi. Baik, Mas. Artinya dari sisi digitalisasi dan juga endorsement-nya itu lebih Harus diperkuat. Diperkuat lagi ya, Pak. Iya. Terima kasih Pak Dekan. Sehat selalu Pak. Pak segar dan semoga diberkahi terus Pak dalam menjalankan tugas sebagai Ketua IC Kaltim sekaligus Pak Dekan Unggul dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih. Baiklah Sobat Invest, sampai jumpa di perjumpaan sesi kali ini bersama Bapak Dekan Universitas Munawar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Kalimantan Timur IC Kaltim. Sampai jumpa di perjumpaan podcast DPP DSP Kaltim episode berikutnya. Salam investasi.